Selamat malam juga Pastor Hans yang berada di Palembang. Selamat malam Suster. Selamat malam Bapak Ibu serta adik-adik yang cinta Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau malam hari ini oleh karena kasih-Nya kita telah dihantar kepada hari yang ke-7 novena kerahiman ilahi. Pada hari yang ke-7, Yesus meminta kepada Santa Faustina untuk membawa kepada hati Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang menghormati dan yang memuliakan Tuhan. Sebentar, renungan akan disampaikan oleh Pastor Terry, dan mungkin akan ditambah dengan Pastor Hans. Mari Bapak Ibu, kita mengundang Allah Roh Kudus, juga Bunda kita, Bunda Maria, agar hadir di dalam pertemuan kita pada malam hari ini, agar sinyal boleh baik di seluruh penjuru Indonesia, di mana para anggota keluarga LPF ini berada dan mengikuti Zoom, bahkan juga yang berada di luar negeri. Untuk itu mari kita berdoa. Satu kali salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari Bapak Pastor Terry yang kami kasihi dan kami hormati, waktu dan tempat sudah disiapkan, Pastor. Terima kasih banyak. Selamat malam, salam sehat, salam damai Tuhan dari Manado untuk teman-teman semua. Pastor Hans, selamat baku dapat dalam Tuhan. Saya berterima kasih boleh ambil bagian dalam kelompok doa keluarga besar Anda dan mendapat kesempatan memperdalam apa yang Tuhan maksudkan dengan membawa kepadanya jiwa-jiwa yang menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan. Secara khusus malam ini saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih mengarahkan perhatian pada kata-kata Tuhan ini. Mereka yang menjadi gambar yang hidup dari hati Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Siapakah orang-orang yang menjadi gambar yang hidup dari Yesus Sang Kerahiman Ilahi? Mudah-mudahan kita masuk di sana. Dan sebagai pijakan inspirasi kitab suci, saya akan membacakan di Lukas 23 ayat 39 sebagai berikut. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, siapa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku? Kita sudah tahu jiwa-jiwa yang menyebarkan penghormatan kepada
kerahiman ilahi. Anda, para devosan, para penyebar, para penganjur, promotor, atau istilah sekarang yang lagi ngetop, influencer, yang oleh pengaruhnya orang lain diundang mengenal, mengasihi, dan menjadi bagian dari pasukan kerahiman ilahi. Andalah pasukan khusus dari sang kerahiman ilahi. Kedua, jiwa-jiwa yang memperjuangkan kesempurnaan. Bapa sendiri bilang, Yesus sendiri katakan, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu di surga kudus adanya. Maka orang yang takut akan Tuhan akan selalu memacu diri untuk maju dalam hidup rohani. Orang-orang yang mau mengejar kesempurnaan dalam meneladani sang kerahiman dibenamkan pada samudra kerahimannya. Yang ketiga, jiwa-jiwa yang sempurna. Kita harus hati-hati. Adakah jiwa-jiwa yang sempurna? Mungkin saja ada, tapi pasti orang-orang itu akan berkata, bukan saya. Karena kerendahan hatinya. Tetapi Tuhan melihat jauh. Tuhan melihat jatuh bangunnya orang yang berjuang. Tuhan bangga akan mereka. Sempurna, kudus bukan berarti tanpa air mata. Bukan berarti bebas dari salib, bebas dari derita. Bukan berarti bebas dari kekeliruan, dari kilaf. Ada, tetapi mereka segera memperbaiki. Mereka segera berusaha mengadakan pemulihan diri dengan bantuan kerahiman ilahi. Inilah orang-orang yang tidak menyerah, tetapi yang berjuang terus, orang-orang yang mencari kesempurnaan. Nah, saya mau masuk satu tingkat, mungkin yang lebih jauh. Siapakah jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan dan serentak menjadi gambar hidup dari Yesus sang kerahiman ilahi? Sebagai imam, saya coba merenungkan siapa Tuhan yang kau maksudkan dengan orang-orang yang menjadi gambar hidup dari dirimu yang menderita, dari dirimu yang berbelas kasih. Saya pikir mereka semua yang menerima sengsaranya, deritanya, sakitnya seperti Kristus sendiri. Menerima salibnya, menerima kemalangannya, serentak mengalirkan kerahiman ilahi dari dalam penderitaan mereka. Seperti Kristus yang juga menderita, mengalirkan, memancarkan, membuka hatinya, sehingga mengalirlah kerahiman ilahi darinya. Merekalah the living images of suffering and compassionate Jesus. Merekalah gambar yang hidup dari Yesus yang menderita dan Yesus yang berbelas kasih. Biasanya kita suka yang konkret-konkret. Siapakah orang-orang itu? Biar lebih jelas. Pertama, orang itu ialah yang seperti Yesus sendiri. Menderita tetapi berbelas kasih. Seperti dalam Injil tadi. Ya, bahkan sebelumnya, ketika dia dipaku oleh algojo, dia mendoakan, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia sementara sakit, dia sementara suffering, dia sementara menderita. Tetapi doa belas kasihnya mengalir, tak terhenti oleh sakit, oleh derita. Dia tetap menjadi saluran belas kasih. Bukan mainnya. Selain itu, sementara dia tersalib, dia diejek dan direndahkan oleh sesama orang yang disalibkan. Salah satunya bilang dengan positif, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Yesus yang tergantung, Yesus yang siksa, berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Bukan main, dalam derita, dalam sakit,
Dia menjanjikan Firdaus terbuka, pintu kerahiman terbuka bagi jiwa-jiwa Mu'min yang bertobat. Dan jangan lupa, dari atas salibnya ketika Longinus, kepala serdadu yang memegang tongkat panjang, menusuk lambungnya, mengalirlah darah dan air. Dan setetes darah dan air mengena mata Longinus. Longinus ini waktu itu sakit mata. Kena cipratan air dan darah ini matanya menjadi sembuh. Lihat, Yesus yang tertusuk memberikan darahnya merah dan putih, darah dan air membawa penyembuhan. Bukankah itu kerahiman? Siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu adalah Maximilianus Kolbe. Orang Katolik harus kenal siapa Maximilianus Kolbe, ya, seorang imam yang memberikan diri untuk mengganti seorang hukuman di kamp tawanan Auschwitz. Pastor Giuseppe Berardelli, orang Italia, yang pada 25 Maret tahun 2020 memberikan ventilatornya ke seorang anak muda yang dia tidak kenal. Katanya, kau pakai ini. Aku sudah tua, biar aku mati, asal engkau hidup. Ini orang yang merasakan derita, merasakan sakit, tapi dari hatinya, dari penderitaannya, dia mengalirkan kerahiman, kehidupan kepada anak muda. Padre Damian dari Morotai, maaf, bukan Morotai, Molokai. Mirip-mirip ini. Yang satu di Ambon, dekat tempatnya Pastor Hans, yang satu di Hawaii, di Amerika Serikat. Ya, maaf saya salah tulis, Molokai. Seorang imam yang melayani orang-orang kusta sambil dia sendiri terkena, terpapar. Dia menyerahkan deritanya, dia menyerahkan sakitnya demi keselamatan orang-orang yang dia layani. Begitu juga para martir, saksi iman, Santa Lucia, Santa Cecilia, para rasul, Petrus, Yakobus, semua adalah martir-martir. Orang-orang yang menjadi gambar yang hidup dari Yesus yang menderita dan Yesus yang berbelas kasih. Teman-teman, dewasa ini, adakah orang-orang seperti itu? Adakah gambar hidup dari Yesus yang menderita dan serentak menyalurkan belas kasih? Ada. Mereka adalah orang-orang yang tengah menanggung derita sakit. Biasanya sakit kronis yang panjang di dalam tubuhnya maupun di dalam jiwanya. Tapi di dalam sakitnya itu mereka menerima, mereka mempersatukannya dengan Yesus yang menderita dan mempersembahkannya demi keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Merekalah para jompo, para lansia, orang-orang dengan penyakit-penyakit maut, stadium 4, 5. Merekalah para imam, biarawan, biarawati purna bakti yang diam di rumah-rumah jompo, di rumah-rumah tua. Para pertapa, pria wanita, para imam yang berjuang di daerah-daerah pedalaman yang serba kekurangan. Mereka mengalami penderitaan, kesulitan, kekurangan ini, kekurangan itu, kemiskinan. Serentak menjadikan diri mereka sumber pengampunan, sumber belas kasih, pembawa sakramen, pembawa penyembuhan. Menjadi Kristus yang hadir pada jiwa-jiwa menderita, pada jiwa-jiwa yang hendak berpulang. Merekalah gambar yang hidup dari Yesus yang menderita, tetapi menjadi serentak saluran belas kasih. Mereka adalah orang-orang sakit. Mungkin karena penyakit, tapi juga mungkin karena kemiskinan, ketidakadilan, ketidakberdayaan. Tetapi mereka mau menanggung semuanya itu, seperti Yesus yang menderita dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang tua yang miskin, yang susah, yang kerja berat, habis-habisan demi sandang pangan, papatan, pendidikan anak cucu. Mereka menanggung semua penderitaan itu sehari-hari, tapi serentak mereka berusaha sabar, tabah, tidak berontak,
tidak marah. Mereka menanggung sakit, derita, kesulitan itu setiap hari. Mereka mempersatukannya dengan Yesus dan mempersembahkannya sebagai korban untuk dunia, untuk pertobatan jiwa-jiwa, untuk pertobatan yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, untuk kesuburan kerasulan gereja dan lain-lain. Dan itulah yang membuat mereka bahagia bahwa kurban mereka tidak sia-sia. Teman-teman yang terkasih, novena hari ke-7 ini mengandung sebuah undangan, sebuah ajakan bagi kita. Maukah kita menjadi gambar yang hidup dari Yesus Sang Kerahiman Ilahi dengan siap menerima sakit, siap menderita, rohani maupun fisik, dengan sabar dan tabah, sambil menjadi berkat, menjadi grace for others. Kata Yesus pada Suster Faustina, aku membutuhkan penderitaanmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kamu tidak hidup untuk dirimu sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa malang, jiwa-jiwa berdosa, jiwa-jiwa sesat, jiwa-jiwa sakit. Kedua, maukah kita teman-teman semua mencari, menemui, menjumpai seseorang yang mungkin sementara sakit kronis, sakit lama, sakit tua, dan mengajak mereka menerima sakit dan deritanya, seperti Kristus memeluk salibnya sambil tetap menjadi kurban keselamatan. Seperti Kristus yang tersalib, tetapi mengalirkan rahmatnya, berkatnya, membukakan pintu surga, pintu firdaus, pintu kerahiman bagi orang-orang, jiwa-jiwa yang membutuhkan. Maukah kita mengajak mereka menerima sakit dan derita mereka, mengajak mereka siap menjadi gambar yang hidup dari Yesus Sang Kerahiman Ilahi, mengajak mereka mempersembahkan deritanya bagi jiwa-jiwa yang lain. Teman-teman, mungkin mereka ini, tapi mereka belum pernah tahu. Andalah devosan, Andalah pasukan kerahiman Ilahi. Beritahu mereka, informasikan kepada mereka, share kepada mereka, ajaklah pada mereka untuk mempersembahkan hidupnya, deritanya dan sakitnya menjadi kurban keselamatan bagi orang lain. Ajaklah mereka menjadi gambar yang hidup dari Yesus yang suffering tetapi compassionate. Ingat kata-kata Yesus pada Suster Faustina, sakitmu yang lama akan memberi terang dan kekuatan padamu dan akan bermanfaat bagi banyak jiwa. So beautiful, begitu indah. Teman-teman, izinkan saya menyampaikan sebuah sharing. Seorang ibu mengalami kenyataan harus diamputasi. Ia teriak, ia menangis, ia melawan. Untuk apa hidup? Lebih baik mati saja. Mati sudah. Untuk apa hidup dengan tangan posisi keadaan seperti ini? Seorang ibu apalagi. Romo yang mengunjunginya, maaf, waktu itu belum mampu menjawabnya. Karena melihat kenyataan sang ibu dan pertanyaan mautnya, untuk apa hidup dengan penderitaan seperti ini? Romo itu minta sabar. Saya belum mampu menjawab. Saya belum tahu mau jawab apa, sungguh. Tapi saya berjanji saya akan kembali. Cuma ibu, saya sementara tugas. Saya nanti sore ini akan memberikan retret kepada anak-anak muda. Dan ini anak-anak muda kota. Banyak yang tidak peduli akan gereja, tidak peduli akan Tuhan. Mereka menganggap agama itu kayak sesuatu yang bisa dipilih, bisa juga tidak. Saya membutuhkan doa ibu untuk retret anak muda ini. Agar ada yang tersentuh. Agar ada yang bisa berbalik dari hidup mereka. Ibu itu dengan setengah hati katakan, oke,
Saya akan pakai 1-2 hari ini sambil menunggu Romo kembali, saya akan mendoakan Romo dan mereka. Apa yang terjadi teman-teman? Sementara retret berlangsung, sang Romo kaget. Anak-anak dengan mudah tersentuh, anak-anak dengan mudah bertobat, anak-anak dengan berindu mencari sakramen tobat. Mereka mengikrarkan janji-janji mereka. Beberapa dengan tegas mengatakan mau mencari hidup yang berguna, mau bertobat, mau menjadi imam, mau menjadi biarawati. Sungguh-sungguh sebuah retret yang berbuah. Romo ini kaget. Dia sadar, ini bukan karena hebatnya aku. Saya percaya ibu itu berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya ibu itu mempersembahkan sakitnya, deritanya. Dalam sakit dan derita, ketika dia ingin akhiri hidup, dia masih berdoa untuk anak-anak muda. Maka Romo katakan kepada para peserta retret bahwa retret ini didukung antara lain oleh seorang ibu yang baru saja yang gagal merasa tidak berguna, yang ingin mengakhiri karena ia merasa hidupnya tidak berguna. Tapi saya minta ibu itu mendoakan kamu. Dan bahwa terjadi pertobatan, terjadi panggilan baru yang muncul, saya percaya karena doa ibu itu. Retret selesai, dan bagi anak muda itu mencari ibu itu di rumah sakit. Karena Romo menyebutkan nama rumah sakit, kamar berapa, siapa namanya. Mereka menemui ibu itu berterima kasih bahwa karena doa-doanya mereka mengalami sentuhan, mereka mengalami pertobatan, mereka mengalami keterarahan pada hidup baru, pada firdaus baru yang mereka boleh raih. Ibu itu sadar. Dan ketika Romo datang, ibu itu berkata, Romo, saya sudah menemukan jawabannya. Tuhan membutuhkan derita saya. Agar dalam sakit dan derita, saya boleh lebih banyak berdoa. Berdoa sungguh-sungguh. Dan inilah buahnya. Pertobatan. Hidup baru bagi banyak. Teman-teman terkasih. Di satu pihak kita sudah menjadi jiwa-jiwa yang rajin untuk kerahiman. Tapi kita perlu mengajak orang-orang lain yang sakit, yang menderita, untuk menjadikan hidup mereka sakit mereka berkat rahmat sumber keselamatan bagi jiwa-jiwa yang lain. Saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak tidak merasa puas dengan menjadi jiwa-jiwa yang rajin, yang sempurna, yang berjuang untuk kesempurnaan. Kita perlu mengajak, mengundang, melibatkan orang lain, membangun sebuah kekuatan raksasa kerahiman ilahi. Satu pasukan gambar-gambar hidup dari Yesus sang kerahiman ilahi. Maafkan saya jika saya katakan, belum cukup kita menjadi devosan kerahiman ilahi yang rajin. Bagus, tapi rasanya belum cukup. Belum cukup kita berbuat perbuatan kerahiman. Kita berkata-kata penuh kerahiman. Kita berdoa, doa kerahiman, dan mendoakan orang lain. Kita perlu memperluas kerajaan kerahiman. Memperbesar daya keselamatan dari kerahiman ilahi. Melalui jiwa-jiwa dan raga tubuh orang-orang yang sakit, yang menderita, yang mau mempersatukannya dengan derita Kristus dan bersama Kristus menjadi saluran, cahaya, menjadi pancuran kerahiman ilahi bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Mereka ini adalah rahmat bagi dunia, adalah keselamatan bagi banyak jiwa, adalah kesuburan bagi misi dan penyebaran gereja. Teman-teman sekalian, saya ingin akhiri sharing saya ini dengan berbicara tentang Yohanes Paulus II. Ya, dalam bukunya, dalam sebuah buku lebih dekat dengan Yohanes Paulus II, di situ dokter pribadi Yohanes Paulus II, Dr. Renato, orang Itali, memberi kesaksian. Pada menit, bukan cuma menit, tapi hari-hari terakhir sakit
ketika penyakitnya begitu makin sulit, makin berat, Yohanes Paulus kedua menolak painkiller, menolak setiap obat yang membuat rasa sakitnya hilang, entah dengan bius atau lain-lain. Mengapa? Katanya, ia ingin merasakan sungguh-sungguh penderitaannya agar ia boleh menyerupai, bersatu, menjadi gambar yang hidup dari Kristus yang sengsara, dari Kristus yang menderita. Yohanes Paulus kedua, pencinta devosi kerahiman ilahi. Satu pengalaman pribadi. Pada tahun 2005, Maret, April, kebetulan saya masih tinggal di Jakarta, di jalan apa dia lupa, di Fransiskus, di Wisma Unio. Dengan teman-teman ketika berita tentang Yohanes Paulus kedua makin parah, mulai ada yang taruhan. 2 minggu lagi dia selesai. Oh, paling lama 1 bulan. Waktu itu dengan berani saya katakan, ia akan meninggal pada pesta kerahiman ilahi. Mereka tidak percaya. Mereka, 2 minggu lagi. Oh, 1 minggu, 1 bulan lagi. Apa yang terjadi, teman-teman? Pada hari Sabtu malam, 2 April, vigili pesta kerahiman ilahi, waktu itu di Roma, jam 21.35, di Indonesia sudah jam 2, sudah pesta kerahiman ilahi, ia meninggal. Mereka tanya kepada saya, kenapa kau bisa ramalkan dia meninggal pada pesta kerahiman ilahi? Karena dia penyebar, promotor, pencinta kerahiman ilahi. Dan Yesus menjanjikan kepada Suster Faustina, orang yang menyebarkan kerasulan kerahiman ilahi akan meninggal pada hari yang indah. Apakah hari yang indah itulah? Pesta kerahiman ilahi. Teman-teman, Yesus tidak janjikan kematian kayak naik lift, tetapi penemanannya, kehadirannya, pendampingannya yang memberikan ketenangan dan kedamaian. Semoga teman-teman berkenan kita semua menjadi gambar yang hidup dari Yesus yang menderita, Yesus yang berbelas kasih. Semoga teman-teman juga mau mengajak saudara, teman, kenalan, siapapun juga untuk mempersembahkan sakit dan derita mereka bersatu dengan Kristus dan serentak menjadi saluran belas kasih bagi banyak orang. Tuhan memberkati dan terima kasih banyak atas perhatian. Terima kasih banyak sekali Bapak Pastor Terry. Kami sungguh diberkati dengan renungan Bapak Pastor pada malam hari ini. Sangat mengena. Kami sungguh rindu ingin menjadi pasukan deposan kerahiman ilahi. Dan sangat akan terbekali dengan renungan Bapak Pastor pada malam hari ini. Hanya satu saja yang mau saya sampaikan kepada rekan-rekan saya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab pada saat ini. Maukah kita menjadi gambar kerahiman ilahi bagi orang-orang di sekitar kita? Demikian Bapak Pastor Terry yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Dan sekarang saya memohon kepada Pastor Hans, mungkin ada sedikit tambahan dari Bapak Pastor Hans. Mari Bapak Hans, Pastor Hans. Selamat malam semua. Shalom. Selamat malam, Pastor. Salam kerahiman. Salam kerahiman. Selamat malam, Pastor Terry. Terima kasih atas renungannya. Luar biasa. Memberikan penguatan, juga memberikan
pencerahan untuk semakin menerima pengalaman-pengalaman hidup itu dan mempersatukannya dengan korban Yesus sebagai silih juga bagi jiwa-jiwa, bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Saya tidak menambahkan apa-apa, karena sudah cukup dalam, sangat kaya, sehingga saya tidak mau untuk membawa keluar dari apa yang sudah Pastor Terry berikan dengan sangat luar biasa. Mari kita hayati, kita renungkan itu, pesan-pesan itu menjadi gambar yang hidup itu. Supaya sebagai devosan, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu saja tambahan saya, peneguhan saya untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Terry. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pastor Hans. Untuk Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, mari Bapak Ibu, satu orang saja, jika ada. Tapi mungkin karena sungguh-sungguh sangat mengena di dalam hati kami semua, kami tidak berani lagi bertanya, tetapi kami akan merenungkannya sepanjang malam ini. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kepada kami keberanian untuk menjadi pasukan-pasukan kerahiman ilahi yang berguna bagi sesama. Untuk ini kita akan mengakhiri pertemuan malam hari ini. Bapak Pastor, saya mohon. Malam Pastor Bu Miner. Oh, terima kasih Bu Lora. Boleh saya nanya? Silakan Bu Lora. Malam Pastor Terry. Selamat malam, Ibu. Saya sangat terharu dan sangat menguatkan, luar biasa sekali renungan Pastor Terry. Sangat mendalam dan sangat jelas. Yang mau saya tanyakan, apakah sili itu sama dengan yang seperti pengorbanan sakit yang Yesus alami? Sili itu yang seperti yang kita sakit atau apa itu, apakah itu sama dengan boleh menjadi gambar Kristus, gambar kerahiman ilahi itu Pastor. Baik, terima kasih Ibu Flora. Ya, pokoknya sering juga mempraktekkan sili, ya, penitensi. Baik, dalam sejarah para kudus, banyak orang kudus sebelum menjadi kudus masih seperti kita dalam perjuangan, mereka sangat peka dengan dosa dan salah. Karena itu, jika mereka buat dosa dan salah, tidak perlu penitensi dari imam. Mereka sendiri malah mau, tanda kutip, menghukum, menyusahkan, mendera dirinya secara fisik, misalnya sebagai tanda tobat, sebagai tanda sesat. Dan ini membantu mereka untuk tadi menuju jalan kesempurnaan. Karena itu, ini bisa berarti secara fisik, misalnya, Santo Fransiskus Assisi terkenal. Kalau dia buat salah dan dia merasa bersalah sekali, sebelum Bapak Pengakuan memberikan sili dan penitensi, dia biasa mengambil tangkai-tangkai mawar berduri, lalu memukulkan pada tubuhnya, sesuai yang dia pikir beratnya dosa. Ada santo-santa lain yang mengambil kerikil dan meletakkannya di tempat tidur, lalu satu malam mereka tidur di atas kerikil.
sebagai tanda tobat, menyesal bahwa mereka sudah menyakiti. Ini pertama untuk mendidik diri sendiri agar terus mengejar kesempurnaan. Kemudian silih seperti ini bisa juga mereka kembangkan dengan misalnya menanggung derita dan sakit tanpa keluhan. Menanggung derita dan sakit tanpa cepat-cepat mencari kemenangan. Misalnya, pemimpin biara, saya sakit perut, saya minta dibebaskan dari kerja, mengepel lantai, atau mencuci pakaian teman-teman. Berarti sakit, mereka tetap menaikkan tugas dan kewajiban. Dan ini mereka persembahkan sebagai satu penyatuan dengan Kristus yang menderita. Tanpa keluhan, tanpa tunjukkan, tanpa muka yang jadi jelek, karena menunjukkan lagi sakit. Tetap dengan sukacita. Ini Teresia dari kanak-kanak Yesus. Seperti sebelum, padahal dia sementara bergulat menanggung sesuatu yang memberatkan secara fisik, menjadi penyakitnya. Nah, ini yang dia buat sebagai upaya mempersatukan dirinya dengan kurban Kristus. Mudah-mudahan berguna bagi seorang yang mau meninggal hari ini, agar Firdaus dibukakan baginya. Mungkin untuk seorang keluarga yang meninggal dalam keadaan dosa berat, agar Firdaus dibukakan baginya. Mungkin untuk seorang misionaris di China waktu itu, yang dalam kesulitan ditolak oleh kaisar, ditolak oleh pemerintah setempat, agar dia dapat jalan keluar. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Yesus pada Faustina tadi, gambar-gambar yang hidup, yang menerima dan mempersatukan sakit dengan Kristus, dan serentak menjadi berkat. Jadi, yang kita buat, misalnya dengan tidak mengeluh, menanggung sakit derita kita, itu yang dimaksudkan juga untuk menjadi gambar yang hidup dari Yesus yang menderita dan serentak. Yang saya ingin, kita mungkin sudah tahu banyak, tapi ada banyak orang yang sakit menderita, belum tahu tentang kemungkinan ini. Siapa yang beritahu? Kita lah, para devosa. Kita lah yang paling bertanggung jawab karena kita sudah mendalami. Jadi saya katakan tadi novena ke-7 ada undangan, ada ajakan, ada himbauan bagi kita. Coba setiap orang cari satu dulu. Pasukan itu akan berlipat ganda. Dan kekuatan penebusan, kekuatan kerahiman, sungguh-sungguh bagaikan samudra. Ya, lihat itu merah dan putih, darah dan air yang keluar, cahaya itu. Berapa banyak orang yang masuk. Kalau kita diam, mereka tidak dapat. Nah, bukan salah mereka, karena mereka tidak tahu. Yang salah saya pikir, karena kita yang lebih tahu, maka diam adalah dosa. Begitu. Terima kasih banyak, Pastor. Luar biasa. Hari ini saya sangat tersentuh. Soalnya kalau kita sakit, hanya sakit kepala sedikit aja, sudah langsung Panadol. Jadi tadi inspirasi atau dari Bapak Paus Yohanes Paulus II itu untuk tidak meminum obat untuk menahan sakit, itu suatu yang sangat luar biasa. Terima kasih Pastor Terry, indah sekali. Terima kasih Bu Minar. Terima kasih Bu. Sepertinya sangat indah malam ini. Sayang sekali kalau teman-teman tidak menanya pastor. Ayo teman-teman, kita jangan tutup dengan jam 9. Ayo teman-teman, kita tanya pastor lagi biar kita banyak mendapat renungan atau wejangan yang luar biasa. Makasih. Kasihan pastornya Flora. Di sana sudah jam 10. Iya benar juga. Iya. Oke deh, makasih banyak Pastor Terry. Terima kasih. Mari Bapak Pastor Terry, mohon doanya untuk kami dan sekalian berkat. Kami sangat bersyukur di dalam hidup kami, di masa sulit, masa pandemi ini. Hampir setiap malam kami menerima berkat dari romo-romo kami yang tercinta. Di mana
Kalau bukan karena pandemi, mungkin ini sangat sulit untuk kami dapat. Ini adalah suatu berkat yang istimewa bagi kami, Romo Terry. Kami sungguh sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada para imam yang telah memberkati kami, mendampingi kami, memberikan peneguhan di dalam rohani kami. Terima kasih Bapak Pastor Terry, kami mohon doanya. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Tuhan Yesus, sebagai imam pada malam novena ini, saya membawa saudara-saudariku dalam Love Prayer Family ini, yang adalah devosan, penganjur, promotor devosi kerahiman ilahi, agar mereka semakin bahagia, sukacita, dan rajin, bertekun dan berkanjang, dan menjadi pasukan andalanmu. Saya juga membawa semua putra-putri kerahimanmu yang sakit, yang menderita, yang susah, yang miskin, yang malang, yang setiap hari bekerja berat, untuk berani menjadi tanda-tanda, gambar yang hidup dari Kristus yang menderita, serentak Kristus yang penuh belas kasih. Perbanyaklah jumlah mereka, perbanyaklah kualitas, mutu, dan pengorbanan mereka. Biarlah mereka mampu dan kuat semata-mata karena kerahimanmu yang melimpahi mereka. Saat-saat ini maupun sampai saat Engkau menjemput mereka sebagai gambar-gambar hidup dari dirimu sendiri. Saya juga membawa kepadamu semua orang yang belum tahu bahwa sakit dan derita mereka adalah sumber keselamatan bagi banyak jiwa. Semoga mereka cepat mengetahuinya dan mau mempersembahkannya pada Kristus Sang Kerahiman Ilahi. Oh kerahiman ilahi, benamkanlah kami pada samudra belas kasih-Mu, penuhilah kami dengan kasih-Mu, dan mampukanlah kami menjadi penyebar-penyebar devosi yang rajin. Berkat-Mu yang Maha Kuasa turun atas kami hamba-hamba-Mu, keluarga kami, paroki, keuskupan kami, bahkan gereja dan tanah air kami ini. Para imam-Mu, khususnya Romo Hans yang akan juga menjadi pembawa renungan. Kau penuhi kami dengan belas kasih-Mu yang melimpah lewat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.